Ya, maaf tadi OBS saya crash ya, jadi videonya terputus. Kita ulang kembali. Jadi di sini jika kita itu mengupload atau menggambar K versus ya di sini against tuh. Against itu maksudnya versus. Anggap saja Bapak Ibu atau mahasiswa kalian itu memperhatikan sebuah diagram kartesian sumbu X dan sumbu Y, berarti itu eh, nilai-nilai K dan nilai-nilai dari sum of squared error itu ada di kedua sumbu tersebut. Jadi di sini ketika kita mengupload nilai K versus nilai-nilai dari sum squared error, kita bisa melihat bahwa kesalahan itu akan menurun saat nilai K semakin besar. Hal ini karena seiring bertambahnya jumlah kelompok, kelompok-kelompok tersebut seharusnya memiliki semakin kecil, size size kelompoknya itu semakin kecil. Jadi distorsi juga semakin kecil. Ini dari metode siku atau elbow method ini adalah memilih nilai K di mana nilai sum of squared error atau SSE menurun secara tajam. Ini menghasilkan efek siku dalam grafik seperti yang dapat kita lihat pada slide berikut ini. Nah, di seperti siku ya. Di sini kita bisa lihat bahwa eh, plot gambar antara nilai K versus dengan nilai sum of squared error. Nilai K itu ada di sumbu X, against nilai sum of squared error itu ada yang di atas ini, sumbu Y. Nah, pada sumbu X horizontal kita memiliki nilai K yang menunjukkan jumlah kelompok yang kita pilih untuk algoritma. Pada sumbu Y terdapat sum squared error atau SSE eh, untuk setiap cluster. Nah, kita ingin mencoba memilih nilai K di mana kita tidak akan mendapatkan banyak informasi tambahan dengan menambahkan jumlah kelompok atau tidak mengurangi nilai SSE-nya, sum of squared error-nya secara signifikan dengan menambah jumlah kelompok. Jadi, inilah yang kita sebut dengan metode siku atau elbow method. Karena kita bisa melihat adanya siku dalam tanda kutip di sekitar angka. Misalnya 6 hingga 7 kelompok, 6 hingga 7 kelompok di sini. 6 hingga 7 kelompok. eh, Kedua angka tersebut adalah pilihan yang baik untuk jumlah nilai K pada data kita. Untuk mengelompokkan data kita. Eh, Sekali lagi ini perlu diingatkan adalah tidak ada nilai yang paling benar untuk nilai K. Jadi ini metode elbow method ini adalah salah satu justifikasi saja yang lebih ilmiah daripada memilih K itu sembarangan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke implementasi coding Python menggunakan Google Colab, yang mana nanti eh, file Google Colab ini akan saya upload di AdLink. Sekarang kita buka dulu Google Colab. Dan kita buat new notebook. Kemudian kita beri nama file.ipynb-nya yang pojok kiri atas ini sebagai pertemuan ke-6 intro to K-means clustering. Jangan lupa kita connect terlebih dahulu ke kernelnya.
Oke, sudah terkoneksi yang ditunjukkan dengan gambar centang seperti ini. Kemudian kita beri intro terlebih dahulu, kata-kata ya, jadi bukan codingnya dulu. Di sini caranya kita bisa tambahkan di sini teks. Nah, kalau code itu code Pythonnya kita pilih teks. Nah, kita klik dua kali pada bagian teks ini. Nah, oke, ini sebelumnya sudah saya siapkan ya. Jadi di sini metode K-means clustering menggunakan Python. Metode yang digunakan adalah K-means clustering, yaitu algoritma unsupervised learning yang mencoba mengelompokkan data berdasarkan kesamaan. Jadi di sini unsupervised learning ini tidak ada hasil yang akan diprediksi. Dan algoritma hanya mencoba menemukan pola di dalam data. Dalam K-means clustering, kita harus menentukan jumlah kelompok yang diinginkan untuk pengelompokan data. Algoritma ini secara acak menetapkan setiap pengamatan ke sebuah kelompok dan kemudian menentukan centroid atau titik tengah untuk setiap kelompoknya. Selanjutnya, algoritma ini melakukan iterasi melalui dua langkah. Pertama, menetapkan kembali titik data ke kelompok sentroidnya yang paling dekat. Yang kedua adalah menghitung sentroid baru dari setiap kelompok. Kedua langkah ini diulang hingga variasi dalam kelompok itu tidak dapat dikurangi lagi. Variasi dalam kelompok dihitung sebagai jumlah jarak Euclidean antara titik data dan sentroid kelompok masing-masing. Nah, sekarang kita eh, kita import terlebih dahulu library-nya. Nah, di sini saya beri teks dulu ya. Nah, kita import library-nya. Di sini kita gunakan dua library yaitu Seaborn dan Matplotlib. Seaborn itu untuk menampilkan eh, tampilan data yang cenderung ke statistik. Kalau untuk Matplotlib itu untuk mengupload gambar-gambar. Kemudian kalau Matplotlib inline ini supaya gambarnya itu muncul langsung di halaman Google Colab ini tanpa harus membuka halaman baru di Google Colab di browser kita. Kita, kita eksekusi. Oke, sudah ya. Kemudian kita beri teks lagi. Di sini kita akan buat data acak dulu atau data sembarang saja. Di sini kita gunakan library scikit-learn datasets dan kita ambil fungsi atau metode MakeBlobs. Kita eksekusi sudah selesai. Kemudian eh, kita gunakan fungsi MakeBlobs tadi untuk membuat data acak. Jumlah sampelnya ada 200, fiturnya ada 2, centernya ada 4, kemudian standar deviasi dari klasternya itu adalah 1,8. Kemudian initial state untuk random datanya itu adalah 101. Jadi harapannya ketika kita code ini digunakan oleh orang lain atau mahasiswa yang lain, itu datanya kemungkinan sama meskipun diacak ya. Oke, sudah selesai. Kita eksekusi. Selanjutnya kita visualisasikan datanya. Kita visualisasikan menggunakan library yang sebelumnya sudah dipanggil yaitu sns.set. Kita plot scatternya dan ini adalah hasilnya. Tadi sesuai code tadi sebelumnya kita kan meminta centersnya ada 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada keempat kelompok. Fiturnya ada 2. Di sini tidak terlihat fiturnya ya.
dan jumlah sampelnya itu ada 200. Jadi ini sebenarnya titik-titiknya ini ada 200 titik. Kemudian kita masuk ke tahap pembuatan klasternya. Kita gunakan library scikit-learn, fungsinya fungsi cluster, dan modelnya adalah k-means. Kita setting number of clusternya untuk k-meansnya itu ada 4. Ya. Kita langsung gunakan metode k-meansnya ini pada data dengan indeks pertama yaitu 0. Penggunaan testing dari k-means ini itu ditandai dengan eh, apa namanya nih, penggunaan metode fit ini, fit ini. Kita eksekusi. Oke, sudah. Number clusternya 4. Selanjutnya adalah kita tampilkan cluster centroids-nya. Nah, jadi pada bagian ini eh, hasil dari output code ini adalah menunjukkan koordinat sentroid dari kelompok atau cluster yang dihasilkan oleh algoritma k-means. Hasilnya berupa sebuah array. Ini sebuah array ya Bapak Ibu atau mahasiswa. Ini adalah sebuah array eh, dengan 4 baris. 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris yang masing-masing itu mewakili satu sentroid dari setiap cluster. Jadi masing-masing baris itu mewakili satu sentroid dari setiap cluster. Jadi setiap baris ini itu memiliki dua nilai yang menunjukkan posisi sentroid di ruang 2 dimensi X dan Y. Di sini misalnya sentroid pertama itu berada di koordinat -4,1359 dan seterusnya, 7, 95389851 dan seterusnya. Jadi ini adalah koordinatnya untuk sentroid pertama. Sentroid kedua itu berada di koordinat X-nya itu adalah -9,4694 dan seterusnya, koma untuk nilai Y-nya itu adalah -6,560081 dan sekian-sekian dan seterusnya. Nah, sentroid ini merupakan titik pusat dari setiap klaster yang ditemukan oleh algoritma K-means. Kemudian kita tentukan lagi atau kita tunjukkan lagi label-label
yang diberikan oleh K-means pada data. Label itu maksudnya ya, eh kalau tadi di slide itu kita akan melabeli dari gambar hitam ini menjadi berwarna ini, menjadi ke kelompok-kelompok klaster. Oke, di sini kita gunakan K-means.labels. Nah, ini berikut ini adalah hasilnya. Nah, pada bagian ini menunjukkan label atau kelompok yang diberikan oleh algoritma K-means kepada setiap titik dalam dataset. Hasilnya berupa sebuah array yang menunjukkan label 0, 1, 2, atau 3. Ada 4 ya tadi ya. 0, 1, 2, 3 itu kan 4. Totalnya 4 maksudnya. Yang ditetapkan untuk setiap titik data. Setiap angka dalam array mewakili klaster yang dipilih oleh algoritma untuk titik data tersebut. Misalnya, jika data pertama diberi label 0, data pertama itu yang ini, berarti data tersebut berada dalam klaster yang sentroidnya berada di sentroid pertama ini. Minus 4,13, 7,95 dan sekian. Jika datanya diberi label 2, misalnya 2 yang ini, berarti dia masuk ke sentroid kedua yang ini. Radius radius sentroid kedua. Maaf, 2 itu berarti yang ketiga ya. Ya kan kita kalau di komputer itu indeks itu dari 0. Oke, ini 3,6646 seterusnya, 6,977 dan seterusnya. Nah, array ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana data dibagi ke dalam masing-masing klaster algoritma. Dan ini bagian terakhirnya. Jadi di sini kita akan bandingkan dua plot dari gambar yang tadi, gambar awal kita, data awal kita tadi seperti ini. Setelah kita gunakan K-means, itu seperti apa hasilnya? Gunakan code ini, dan ini adalah hasilnya. Nah, kiri itu adalah hasil K-means, kanan itu adalah data originalnya. Nah, kita perhatikan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, plot dari K-means ini menunjukkan hasil pengelompokan yang dilakukan oleh algoritma. Setiap titik data diberi warna berdasarkan kelompok yang ditentukan oleh algoritma K-means sesuai dengan label yang dihasilkan seperti pada gambar kedua yang kanan ini. Sentroid dari setiap cluster menentukan pusat dari kelompok-kelompok ini. Sentroid itu yang di tengah-tengah ini loh. Nah, di sentroid. Dan data diberi label berdasarkan kedekatannya dengan sentroid terdekat. Plot ini memperlihatkan bagaimana ini membagi data menjadi kelompok dan masing-masing kelompok diberi warna yang berbeda. Sementara pada plot gambar yang original itu merupakan label asli dari data sebelum diterapkan algoritma K-means. Ini mungkin merupakan data yang telah diberi sebelumnya. Untuk kasus misalnya pada saat provisioning. Nah, setiap titik data di sini juga warna yang sesuai dengan aslinya. Plot ini berfungsi sebagai acuan seberapa baik K-means dalam mengelompokkan data. Jadi kalau misalnya ambil kesimpulan, algoritma K-means ini sudah mendekati bagus untuk mengelompokkan data sesuai dengan klaster-klasternya. Bisa dilihat di sini kan sama mirip, kecuali untuk yang beberapa nilai di tengah ini. Nih, yang sini di sini kan ada yang masih bisa dibedakan antara ungu dan kuning. Kalau yang di sebelah sini semua dikategorikan menjadi merah. Yang di sini juga ungu dan kuning, tapi di sini jadi merah. Hampir sempurna istilahnya lah di kelompokannya.
Jadi secara keseluruhan gambar kedua ini membantu kita memahami seberapa baik K-means dalam meniru atau mendekati pengelompokan asli, asli itu yang original ini, dari data. Jadi serta menunjukkan seberapa efektif algoritma dalam mengidentifikasi pola di data yang tidak diberi label. Oke, kurang lebih untuk materi pada video ajar ini sampai di sini saja. Sekarang ada tugas. Tugasnya itu adalah project yang dikerjakan secara mandiri, dikumpulkan selama durasi 1 minggu pengerjaannya. Nah, tugasnya ini sudah saya upload di add link ya, di add link. eh nah ini, jadi ada dua data ya, template-nya di sini dan data setnya yang perlu dikelompokkan adalah ada di sini. Jadi kalau di contoh yang sebelumnya itu kita menggunakan data acak, random saja. Nah, kalau yang data yang ini data yang sesuai. Nah, template tugasnya seperti ini. Project. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk proyek ini kita akan mencoba menggunakan K-mean clustering untuk mengelompokkan universitas ke dalam dua grup, yaitu swasta dan negeri. Di sini sangat penting untuk dicatat bahwa sebenarnya ini bukan kami sih. Ini kita maksudnya. Kita memiliki label, bisa dicoba ya. Sini kita. Kita memiliki label untuk dataset ini, tetapi kita tidak akan menggunakannya untuk algoritma K-mean clustering. Karena itu adalah algoritma pembelajaran tanpa pengawasan atau unsupervised learning. Nah, ketika menggunakan algoritma K-means dalam keadaan normal, itu karena kita tidak memiliki label. Jadi sebenarnya kalau untuk K-means itu untuk data yang tidak ada labelnya. Dalam kasus ini kita akan menggunakan label untuk mencoba melihat seberapa baik kinerja algoritma. Maksudnya jadi gini, tadi kan sudah disebutkan bahwa datasetnya itu ada labelnya. Tapi untuk keperluan latihan, labelnya itu kita tutup. Kita cluster datanya itu menggunakan K-means. Ketika sudah di cluster, kita bandingkan apakah pengelompokannya itu sesuai dengan label aslinya, label data aslinya. Misalkan totalnya itu ada, kita mau mengelompokkan datanya itu menjadi dua kelompok tadi ya. Apakah setiap datanya itu sama persis enggak? Dia itu dikelompokkan sebagai eh, kampus swasta atau kampus negeri. Jadi bisa jadi ketika menggunakan model K-Means ini, kampus yang harusnya swasta itu malah dikategorikan sebagai kampus negeri. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, datasetnya itu kita menggunakan data frame atau dataset yang menggunakan library Pandas. Iya, dataset itu sebenarnya data frame juga dengan 777 instance atau 777 kolom, baris-baris dengan 18 kolom atau 18 fitur atau 18 variabel. Pertama adalah private, eh, fitur private, yaitu sebuah faktor
dengan nilai atau level tuh ya atau tidak yang mengindikasikan bahwa ini adalah apa namanya kampus private, swasta atau kampus negeri dan seterusnya. Total ada 18 variabel atau 18 fitur. Kemudian di sini kalian diminta untuk mengimport library-nya. Silahkan diisi di bagian ini. Ini harus diisi. Ini tugasnya. Codingnya diisi. Kemudian load datasetnya. Datasetnya tolong di load. Datanya sudah saya upload juga di AddLink di bagian ini. Ini datasetnya kalau mau dilihat. eh, Nah, dataset seperti ini. Ada 777 kalau mau dicek bagaimana ke kalian meng apa memanggil data tersebut di Google Colab. Kemudian ini coding lagi nih, bagian kolom ini, box ini coding lagi untuk memeriksa data headnya. Bagaimana supaya muncul seperti ini? Code-nya itu apa? Kemudian deskripsi datanya pakai kode apa? Kemudian ini apa namanya statistik dari datanya ada total ada berapa instance, rata-rata nilainya seperti apa, standar deviasinya berapa, nilai minimum data dari nilai minimum dari setiap fitur itu berapa. Nah, ini code Pythonnya apa silahkan dicari. Kemudian kita lanjut ke bagian exploratory data analysis. Di sini kita diminta untuk membuat scatter plot antara fitur grade rate versus room board. Grade rate itu yang ada di sumbu Y dan room board itu ada di sumbu X. Nah, ini codingnya apa? Jadi intinya eh dari tugas ini saya meminta kalian mahasiswa itu mengisi coding-codingnya ini supaya menampilkan hasil seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian ketika sudah selesai, kan tadi saya minta waktunya seminggu pengerjaan. Nah, Bapak Ibu atau mahasiswa cari link Google Colab ini, eh, maaf bukan link yang di atas sih sebenarnya. eh File ini berada di mana? Di Google Drive-nya, misalnya di sini. Umumnya itu ada di folder Google Colab ya, Bapak Ibu. Di sini saya tunjukkan ya, drive saya, kemudian ini agak lama ini. Saya Nah, kita cek di folder Colab Notebooks. Kemudian cari file pertemuan 6. Nah, ini dia. File pertemuan 6 ini. Nah, kalau ini kan file pertemuan 6 intro to K-means clustering ini adalah yang contoh demo codingnya tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu atau mahasiswa itu saya minta untuk mencari file ini
ada di bagian Google Colab masing-masing. Misalnya ini ya, contohnya ini saja. Kemudian yang saya minta adalah linknya. Nah, bagikan dulu, kemudian diubah akses umumnya ini diubah menjadi siapa saja memiliki link, kemudian salin. Nah, setelah disalin link ini yang saya minta untuk dikumpulkan. Nah, misalnya di sini kan ada status pengumpulan, di sini langsung dipaste saja. Jadi tolong itu yang dikirimkan. Jadi di sini saya berikan keterangan saja ya. Perhatian, perhatian. eh, yang dikumpulkan adalah link file Google Colab seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Bukan filenya langsung, yang diupload ke AdLink. Nah, kenapa saya tidak meminta secara langsung filenya itu diupload ke AdLink? Itu karena akan memenuhi storage dari AdLink miliknya Universitas Darman Ali. Kalau storage ini penuh, storage ini penuh, AdLink tidak akan bisa digunakan lagi karena akan crash. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini saya minta link Google Drive dari tugas ini, K-means clustering project itu diupload bukan diupload, ditempelkan atau dikumpulkan linknya, link filenya ke AdLink seperti itu Bapak Ibu. Ingat sekali lagi, bukan filenya diupload ke AdLink, tapi filenya itu yang ada di Google Drive seperti yang sudah saya contohkan tadi, di copy atau di share, copy linknya, dikumpulkan ke AdLink untuk tugas pada pertemuan ke-6. Jadi itu saja dari saya untuk video ajar pada pertemuan ke-6 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.